Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Nur Aisyah dari kelas 12 IPA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Simak videonya baik-baik. Nah, teman-teman sudah ada yang tahu nggak sih apa itu reaksi redoks? Jadi, reaksi redoks itu singkatan dari reduksi dan oksidasi. Reaksi redoks adalah jenis kimia di mana terjadi perubahan oksidasi dan reduksi antara molekul-molekul yang terlibat. Dalam reaksi redoks, suatu zat kehilangan elektron atau proses oksidasi, sementara zat lainnya mendapatkan elektron atau proses reduksi. Ada dua bagian penting dalam setiap reaksi redoks. Yang pertama, oksidasi. Oksidasi ini terjadi ketika suatu zat kehilangan elektron. Oleh karena itu, bilangan oksidasi atom atau ion dalam zat ini meningkat. Zat yang mengalami oksidasi disebut zat tereduksi karena ia menyumbangkan elektron kepada zat lain. Yang kedua, reduksi. Reduksi ini terjadi ketika suatu zat mendapatkan elektron. Bilangan oksidasi atom atau ion dalam zat ini menurun. Zat yang mengalami reduksi disebut zat teroksidasi karena ia menerima elektron dari zat lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks. Teman-teman perlu ketahui ada dua metode reaksi redoks, yaitu yang pertama, penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi. Penyetaraan reaksi redoks dengan metode ini adalah menyetarakan jumlah elektron pada kedua ruas baik reduksi maupun oksidasi. Selanjutnya, ada langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi. Yang pertama, menuliskan setengah reaksi, reduksi dan oksidasi kedua zat yang direaksikan. Kedua, menyetarakan jumlah atom unsur yang terlibat. Yang ketiga, menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom O pada suasana asam dan pada ruas yang kelebihan atom O pada suasana basah. Langkah selanjutnya menyetarakan atom hidrogen atau H dengan menambahkan H+ pada suasana asam atau OH- pada suasana basah. Yang kelima, menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron. Dan langkah terakhir, menyamakan jumlah elektron yang diterima dengan yang dilepas dengan kali silang antar elektron. Nah, selanjutnya metode yang kedua yaitu penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Pernyataan reaksi redoks dengan metode ini dapat diartikan bahwa jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor sama dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator. Adapun langkah-langkah dalam penyetaraan reaksi redoks metode bilangan oksidasi. Yang pertama, menentukan bilangan oksidasi unsur dan perubahan bilangan oksidasi yang terjadi. Kedua, menyetarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang ketiga, menentukan koefisien pada senyawa yang mengalami reaksi redoks dengan menyetarakan perubahan bilangan oksidasi. Selanjutnya, menyetarakan atom O pada ruas yang harus ditambahkan H2O sejumlah kekurangannya pada suasana asam atau pada ruas yang harus ditambahkan H2O sejumlah kelebihannya pada suasana basah. Langkah yang terakhir, menambahkan H+ pada ruas yang kekurangan atau suasananya asam dan pada ruas yang kelebihan atau suasananya basah. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, dari hasil pencabutan lot minggu lalu, saya mendapatkan angka 1, di mana persetujuannya itu kita menjelaskan contoh soal tentang penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, soalnya itu S2- ditambah NO3- menghasilkan
NO ditambah S suasananya asam. Nah, langkah pertama itu kita menuliskan reaksi reduksi dan oksidasinya dengan cara kita menghitung biloxnya. Di sini biloxnya itu min 1 karena di sini muatannya ada 1. Di sini kita bisa lihat ada atom O. Atom O itu memiliki nilai tetapan sebesar min 2. Min 2 dikali 3 itu menghasilkan min 6. Karena di sini muatannya ada min 1, berarti kita mencari penjumlahan yang menghasilkan min 1, berarti plus 5. Terus yang ini NO, nilai biloxnya itu 0 karena dia tidak memiliki nilai muatan. S juga biloxnya 0. Nah, dari sini kita bisa melihat yang mana mengalami reduksi dan yang mana mengalami oksidasi. Min 1 menjadi 0. Di sini kita bisa lihat karena min itu lebih kecil daripada positif, berarti dia mengalami kenaikan. Berarti di sini oksidasi. Nah, yang ini N plus 5 menjadi 0. Berarti dia mengalami penurunan dari 5 turun menjadi 0. Berarti kita tulis di sini reduksi. Jadi kita bisa tulis reduksi NO3- menghasilkan NO. Oksidasi S2- menghasilkan S. Nah, selanjutnya langkah kedua, kita menyetarakan unsur yang terlibat. Nah, di sini S-nya ada 2, sedangkan di sini hanya ada 1. Berarti kita tambahkan di sini 2. Jadi sudah sama-sama setara. Langkah selanjutnya itu kita menambahkan H2O pada atom O yang kekurangan O. Di sini kan O-nya ada 3, sedangkan pada ruas sini hanya ada 1. Berarti kita tambahkan H2O itu sebanyak 2. Jadi O-nya ada 3 di sini juga O-nya ada 3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hanya ada 4 karena ini dikali 2 kali 2 itu menghasilkan 4. Berarti kita tambahkan juga di sini 4H+. Nah, langkah selanjutnya itu kita menjumlahkan muatan dengan menambahkan elektron. Di sini muatannya itu min 1. Di sini muatannya plus 4. Di sini muatannya 0 dan di sini muatannya 0. Setelah itu kita jumlahkan min 1 ditambah plus 4 itu menghasilkan plus 3. Karena di sini 0 dengan 0 berarti hasilnya tetap 0. Berarti kita tambahkan sebanyak 3 elektron. Nah, di sini muatannya itu min 1, sedangkan di sini muatannya 0. Berarti kita tambahkan elektron sebanyak 1. Nah, setelah itu kita menyamakan elektron dengan kali silang. Karena di sini elektronnya 3, sedangkan di sini 1, berarti yang di atas kita kali 1, sedangkan yang di bawah itu kita kali 3. Setelah itu kita turunkan karena di sini dikali 1 berarti tetap NO3- ditambah 4H+ ditambah 3 elektron min menghasilkan NO ditambah 2H2O. Karena di sini dikali 3 berarti menjadi 3S2- menghasilkan 3 dikali 2 kan 6, 6S ditambah 3 elektron min. Nah, di sini teman-teman bisa lihat elektronnya sudah sama-sama 3, berarti kita bisa hilangkan. Setelah itu kita bisa turunkan semua unsur-unsurnya. Mulai dari NO3- ditambah 3S2- ditambah 4H+ menghasilkan
NO ditambah 6S ditambah 2H2O. Nah, semua unsur ini sudah setara. Jadi inilah hasil dari penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi. Nah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.